Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Pujo Asmanto, seorang pegawai negeri sipil di Inspektorat Kota Metro. Kali ini kita akan membahas satu topik mengenai komunikasi efektif. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan bahwa video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata ajar komunikasi efektif pada pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2022 yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung. Komunikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai proses transmisi informasi atau pesan dan pemahaman melalui simbol-simbol biasa atau umum. Ada dua aktor utama dalam komunikasi, yaitu komunikator atau sumber informasi, dan yang kedua komunikan atau penerima pesan. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat yang melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah pada pemerintah daerah, setidaknya terdapat dua masalah yang timbul dalam proses membangun komunikasi efektif, yaitu yang pertama, masalah yang terjadi di dalam tim yang melakukan pengawasan, dan yang kedua adalah masalah yang terjadi antara tim inspektorat dengan perangkat daerah yang diperiksa atau yang disebut dengan auditan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, masalah komunikasi yang terjadi di dalam tim inspektorat yang melakukan pengawasan. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, penugasan yang dilaksanakan oleh inspektorat sebagian besar diselesaikan dengan metode teamwork atau tim kerja, dan penugasan di dalam tim yang dibentuk tersebut dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari yang paling bawah yaitu anggota tim, kemudian ketua tim, kemudian pengendali teknis, sampai dengan pengendali mutu yang harus bekerja bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan cepat sesuai dengan standar audit yang berlaku. Masalah akan terjadi apabila dalam tim tersebut komunikasi antar personil tim tersebut tidak berjalan efektif, sehingga tugas tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan standar audit yang berlaku. Kondisi tersebut mengakibatkan informasi yang disampaikan kepada kepala daerah pun tidak komprehensif dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, sehingga kepala daerah kesulitan untuk mengambil keputusan. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah yang terjadi antara tim inspektorat dengan auditan. Pada bagian ini, masalah komunikasi ini sering dialami oleh anggota tim yang masih baru dan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan tugas pengawasan. Mereka seringkali salah dalam memilih kata atau kalimat dalam menyampaikan informasi kepada auditan baik secara tertulis maupun secara lisan. Akibatnya dapat saja terjadi misalnya berkas atau dokumen yang diberikan oleh auditan berbeda dengan dokumen yang diminta oleh anggota tim tersebut, sehingga memperpanjang proses penyelesaian tugas. Atas kedua permasalahan tersebut, setidaknya ada dua alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh inspektorat, yaitu pertama, meningkatkan kompetensi seluruh tim pemeriksa atau seluruh pegawai fungsional tertentu di inspektorat dengan cara mengikut sertakan mereka dalam pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun substantif yang diselenggarakan oleh BPKP, Kementerian Dalam Negeri, maupun lembaga lainnya. Dengan peningkatan kompetensi tersebut diharapkan komunikasi yang dibangun di internal tim ataupun antara tim inspektorat dengan auditan dapat lebih efektif, lebih sederhana, dan lebih baik. Kemudian solusi yang kedua adalah dengan melakukan pembagian tugas secara jelas antar personil tim. Misalnya, untuk mengomunikasikan temuan hasil pemeriksaan bukan dilakukan oleh anggota tim, melainkan tugas tersebut sebaiknya dilakukan oleh ketua tim atau pengendali teknis yang notabene sudah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melakukan komunikasi dengan auditan, sehingga penugasan tersebut dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar audit yang berlaku, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.
Demikian Bapak Ibu pembahasan kita mengenai komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas di Inspektorat Kota Metro. Saya berharap informasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Satu pelajaran penting yang kita dapatkan hari ini adalah bahwa komunikasi efektif sangat penting diimplementasikan tidak hanya di dalam dunia kerja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan komunikasi yang efektif akan memudahkan kehidupan kita. Akhir kata, saya mengajak kita semua, ayo kita bangun budaya dan biasakan untuk berkomunikasi secara efektif. Sekian, terima kasih.